Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya, Erik, Arya, dan Uyaksa akan mempresentasikan tentang rantai makanan dan daur biokimia yang kita observasi. Lanjut. Yang pertama itu dari latar belakang. Latar belakangnya, lingkungan perumahan yang berada di kota-kota besar seringkali mempunyai lahan yang cukup sempit dan terbatas, sehingga ekosistem yang ditemukan di dalamnya berbeda dengan ekosistem lain. Meskipun itu tetap terjadi berbagai hubungan timbal baik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Salah satunya adalah daur-daur biokimia seperti daur karbon yang tetap berjalan dan rantai makanan yang memiliki banyak trofik. Oleh karena itu, dengan mengobservasi makhluk hidup yang berada di sekitar kita, dapat mengetahui hubungan biokimia dan rantai makanan yang terjadi di ekosistem sekitar rumah. Dan yang kedua adalah rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana hubungan antara rantai makanan dengan daur biogeokimia di ekosistem perkotaan. Kemudian rantai makanan. Berdasarkan data yang telah kita peroleh, ini adalah binatang yang berada di dalam rantai makanannya. Yang pertama ada kucing, yang kedua ada cicak, yang ketiga ada nyamuk. Kemudian ini adalah nama-nama tumbuhan yang berada di dalam rantai makanannya. Yang pertama ada bunga anggrek dan yang kedua ada bunga adenium. Nah, berdasarkan data yang telah kita peroleh, dapat diketahui bahwa yang pertama, bunga anggrek dan bunga adenium adalah produsen, yang kemudian dikonsumsi oleh nyamuk, yang kemudian dimakan oleh cicak, dan kemudian dimakan oleh kucing, yang kemudian mereka semua diurai oleh detrivore. Ini adalah piramida energi. Dengan bunga anggrek dan bunga adenium berenergi 1000 kilokalori, nyamuk berenergi 1000 kilokalori, cicak berenergi 100 kilokalori, dan kucing berenergi 10 kilokalori. Selanjutnya yaitu daur biogeokimia. Daur biogeokimia yang paling mudah diamati di dalam lingkungan perumahan, yaitu salah satunya adalah daur karbon. Daur karbon mulai dari daur karbon yang ada di atmosfer yang difotosintesiskan oleh tumbuhan yang akan menghasilkan oksigen yang digunakan oleh tumbuhan lain dan hewan-hewan untuk melakukan respirasi. Selain itu, makhluk detritivore juga menggunakan oksigen untuk mengurai bangkai-bangkai makanan. Hasil respirasi dan penguraian oleh detritivore merupakan karbon dioksida berbentuk gas yang akan kembali ke atmosfer dan memulai siklus yang baru. Analisis teori. Daur karbon. Daur karbon bermula dengan karbon berbentuk gas CO2 yang berada di atmosfer, hasil dari proses respirasi makhluk hidup dan pembakaran fosil. Selanjutnya, karbon difiksasi oleh tumbuhan yang dalam proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, karbon diubah menjadi glukosa yang akan digunakan oleh tanaman membuat zat organik. Hasil samping dari fotosintesis adalah gas oksigen. Makhluk hidup heterotrof dapat mendapatkan energi dengan mengonsumsi bahan organik dan melakukan respirasi.
Respirasi menggunakan gas oksigen untuk mengubah glukosa menjadi energi. Zat sisa yang dihasilkan respirasi adalah gas karbon dioksida yang dilepaskan kembali ke udara. Selain itu, mikroorganisme mengurai bahan organik menjadi anorganik, juga menghasilkan gas karbon dioksida. Semua gas karbon yang berada di atmosfer akan kembali difiksasi oleh tumbuhan dan memulai siklus karbon yang baru. Simpulan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme yang mereka memakan dengan urutan tertentu. Di rantai makanan terdapat produsen, konsumen, dan decomposer. Pada tingkat trofik yang pertama, terdapat organisme yang dapat membuat zat makanan sendiri. Pada tingkat trofik kedua, terdapat hewan yang makan tumbuhan. Pada tingkat trofik ketiga, terdapat hewan karnivora. Pada tingkat trofik tertinggi disebut juga dengan konsumen puncak. Sedangkan daur karbon adalah salah satu jenis daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah siklus perubahan suatu zat atau materi melalui komponen biotik dan abiotik, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Dapat disimpulkan bahwa rantai makanan adalah bagian dari biogeokimia karena rantai makanan merupakan unsur biotik dari biogeokimia. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.